Lalu ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki emas. Ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki biang itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian juga yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Anda tahu saudara, dalam sejarah gereja waktu dia dibuang di Pulau Patmos itu bukan Pulau Bali, saudara. Itu pulau pembuangan. Dan kondisi Yohanes dalam sejarah gereja itu kakinya itu dipukul sehingga dia lumpuh. Anda bayangkan, usia dia waktu itu 90 tahun. 90 tahun, saudara-saudari. Kaki lagi sakit-sakitnya karena dipukul sampai lumpuh. Lalu, saudara-saudari, dia di pulau, di pembuangan, di Pulau Patmos. Saudara-saudari, kita kadang hidup ya. Kadang ada orang berkata apa? Aduh, kadang-kadang keluarga kita itu seperti Patmos kita, kadang-kadang orang berkata. Kadang-kadang Anda seperti kerja, ada kalau misalnya kita apa, kerja di kantornya itu ya. Waduh, itu bosnya itu, Nelly. NPD betul-betul. Nah, tadi istri mau bilang NPD betul. Ini bosnya juga NPD. Ya kan? Narsis banget. Ya kan? Bagi dia berkata apa? Kantor dia itu sudah seperti Pulau Patmos. Pulau penderitaan. Saudara-saudari, kita hidup ada kalanya seperti di Pulau Patmos. Tapi hanya di Pulau Patmos lah, saudara-saudari, kitab Wahyu ini ditulis. Bagaimana di Pulau Patmos kitab Wahyu bisa ada? Nah, saudara-saudari, ayat 10-nya dikatakan apa? Yohanes dikuasai oleh Roh. Saudara-saudari, dan telinganya mendengar. Amin. Haleluya, saudara-saudari. Kalau Anda di tengah-tengah penderitaan Pulau Patmos, pastikan yang pertama, bersatu di dalam Roh. Amin. Kembali ke dalam Roh. Jangan melihat situasi sekeliling. Kembali ke dalam Roh, saudara-saudari. Kembali ke dalam Roh. Kembali ke dalam Roh. Amin. Kembali ke dalam Roh. Saudara-saudari, kalau satu-satu saking lagi menunggu saya gitu-gitu, betul nggak? Katanya, kau dari dalam Roh. Kedua, telinganya mendengar suara. Telinga yang mendengar mengakibatkan ayat 12, yaitu apa? Mata melihat. Saudara-saudari, telinga mendengar, mata melihat. Bisa kamu kita lagi. Telinga mendengar, mata melihat. Apa yang dia lihat, saudara-saudari? Yang pertama lihat apa? 7 kaki. Iya, Mas. Nah, coba saudara pikir baik-baik lu. 7 kaki pelita emas itu kan 7 gereja. Dari 7 gereja itu lebih banyak yang buruk atau lebih banyak yang baik? Yang buruk. Coba, itu ada gereja Tiatira. Bahkan apa? Bersatu dengan iblis itu. Terus gereja di Efesus meninggalkan kasih yang mula-mula. Laodikia, suam-suam kuku. Saudara-saudari, kadang-kadang kalau Anda sudah lama di dalam gereja ya, Anda lihat gereja orang, wah, gereja kita ini som-som kuku. Gereja kita ini tidak ada kasih. Ketika Anda ngomong gereja ini tidak ada kasih som-som, berarti Anda juga tidak ada kasih, Anda juga som-som kuku, betul? Anda sendiri tidak menyadari, betul nggak, saudara-saudara? Ya kan? Tapi saudara-saudari, ketika Anda di dalam Roh, Anda punya telinga terhadap perkataan Tuhan, maka Anda melihat gereja tidak melihat negatif. Anda melihat gereja seperti apa? Kaki pelita emas. Coba lihat sebelah Anda, emas atau masalah? Emas atau masalah? Saudara-saudari, kita hari ini melihat gereja. Kalau kita di dalam Roh, telinga kita mendengar, sudut pandang yang tepat, kita melihat gereja itu aman. Dan kedua, kita akan melihat di tengah-tengah gereja ada anak manusia. Amin. Berjalan menolong gereja.
Saya kan suka keliling gereja-gereja, saudara. Ya, kadang kalau lihat gereja keliling-keliling ya nggak gampang, betul nggak? Tergantung kacamata saya, betul nggak? Ya kan? Kalau saya baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Amin. baik-baik tinggal di dalam roh, melihat gereja selalu melihat emas, melihat kaki pelita emas. Tapi kalau saya nggak di dalam roh, telinga saya nggak mendengarkan suara Tuhan, tidak memiliki sudut pandang yang tepat, melihat gereja selalu berkata, di gereja masalahnya banyak banget, betul. Nah, saudara-saudara, hari ini Anda hanya penuh masalah. Nah, Yohanes, saudara-saudara, Anda lihat tubuhnya sakit, menderita, tua, ya kan, dibuang, tidak ada yang ngurus. Tapi di tengah-tengah penderitaan itu, sudah saya luar biasa. Rohnya di dalam Tuhan. Telinganya mendengar suara Tuhan. Matanya melihat hal yang positif. Amin ya. Amin. Bukan katanya mau full time, betul lah ya. Ya, kalau mau full time itu telinga harus selalu mendengar suara Tuhan. Amin. Ya, ini puji Tuhan nih. Semua yang kepala lima rata-rata jadi full time nih. Puji Tuhan itu ya. Kamu tahu orang full time nggak full time. Nah, sedikit berbagi ya. Aduh, mungkin jangan terlalu berat ya. Kalau kamu dengar suara Tuhan juga nggak bisa pergi, betul nggak ya? Tuhan juga nggak bisa pergi. Mengapa? Karena melihat gereja itu muslim. Amin. Tapi sebaliknya, saudara-saudara, saya katakan, problem kita, telinga kita ini, saudara-saudara, banyak tidak mendengar suara. Dikatakan seperti bangsa Israel, telinga mereka itu berat banget mendengar. Coba ya kita baca satu ayat ya, contoh negatif ya. Di Matius pasal 13 ayat 15 dulu ya. Matius 13 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Matius 13 ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, dan matanya mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara-saudara, orang Yahudi waktu dia hidup bersama Tuhan, mereka melihat Tuhan, melihat berbagai karya Tuhan, saudara-saudari, tapi nggak bisa nampak itu. Aneh kan, betul nggak? Tuhan kasih makan 5.000 orang, Tuhan menyembuhkan yang sakit, Tuhan membangkitkan yang mati, yang kusta sembuh, yang tuli mendengar, yang buta melihat. Mereka itu melihat semua itu, saudara-saudari. Tapi kok yang nggak apa? Orang Jawa bilang, kok nggak mudeng, betul nggak ya kan? Kok nggak bisa sadar, saudara-saudara? Mengapa sih? Firman Tuhan kata apa? Telinganya berat. Saudara-saudari, sepertinya mereka itu tidak bisa melihat. Akibatnya apa? Tuhan tidak bisa menyembuhkan. Hari ini, saudara-saudari, seluruh keadaan kita, apapun masalah batin kita, kalau mau Tuhan sembuhkan, Tuhan mau pulihkan, telinga kita harus mau mendengar. Amin. Saudara-saudari, telinga mendengar firman Tuhan. Batin ini bisa disembuhkan. Amin. Kadang-kadang ya, kalau batin disembuhkan ini yang lebih berat saudari. Karena saudari itu kalau dilukai sampai mati, aku ingat. Betul kan? Betul kan? Saudari lebih nyimpen loh, betul kan? Ya kan? Kalau saudara ini kita dikit-dikit udah lupa, betul kan? Nah, kita ini simpan makan panadol, betul kan ya? Tapi kalau saudari, tak mudah, saudara-saudari. Karena itu kalau saudara hati kalau ngomong, betul nggak ya? Itu nyimpen itu, saudara. Ya kan? Gimana Tuhan bisa sembuhkan, saudara-saudara? Ya kan? Hanya ketika telinga kita mau terbuka terhadap pembicaraan Tuhan, baru kita bisa melihat Tuhan dan Tuhan menyembuhkan kita. Kan itu di ayat 16 aja kita baca sama-sama ya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Haleluya. Mata melihat, Telinga mendengar.
Oh, berbahagia. Amin. Dan itu saudara-saudara, kalau ingin berbahagia, pastikan telingamu mendengar firman. Amin. Oh, saudara-saudari, sekarang anak muda keren betul Pak. Mana-mana pakai apa itu? Apa namanya itu? Apa namanya? Telepon. Headset ya. Wah, betul nggak? Musik betul nggak ya? Oh. Ya kan. Tapi saudara-saudara, berbahagia itu bukan hanya ada dengar musik demikian. Berbahagia itu kalau tiap hari ada satu kata firman kita dengar. Nah, untuk ini saya persilakan baca satu ayat yang menyimpulkan beban kita. Yuk, Yesaya pasal 50 ya. Yesaya pasal 50 ayat 4 dan ayat yang kelima. Yesaya pasal 50 ayat 4 dan ayat yang kelima. Amen. Mari kita baca sama-sama. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yuk kita sama-sama katakan, Tuhan Allah telah membuka telingaku. Amin. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Tuhan Allah membuka telingaku. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Sungguh kita ada sebuah doa. Ya Tuhan, bukalah telingaku. Amin. Oh, sama-sama kita katakan tadi. Ya Tuhan, bukalah telingaku. Kita harus tajam mendengar firman Tuhan. Tiap hari minimal satu patah firman kita dengar, kita dapatkan dampaknya apa saudara-saudari? Dia ketika bicara, firman Tuhan kata, lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat bagi yang letih. Saudara, kita jadi orang-orang Kristen. Kita hari ini jadi umat Allah. Perkataan kita ini jangan justru perkara nyiram air dingin, betul kan? Kalau kita udah buka suara nih, yang membara jadi apa? Semut, betul. Ya kan? Yang lagi mau semangat, nggak jadi, betul kan? Perkataan kita kadang seperti apa? Pedang yang menusuk amat dalam sampai mati, kan? Ya kan? Mengapa sih? Kadang kita jadi orang Kristen, saudara-saudari ya. Rasanya udah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Tapi perkataan kita nggak bisa memberi semangat, nggak bisa menguatkan, nggak bisa menghibur. Saudara-saudari, karena tiap pagi kita kurang mempertajam pendengaran. Amin. Saudara-saudari, Tuhan tutup di sana. Kalau saya tiap pagi tidak mempertajam pendengaran saya, kan saya nggak mungkin juga menguatkan semangat saudara-saudari. Nggak mungkin, saudara-saudari. Saya tiap pagi harus ada satu perkataan firman Tuhan dulu. Amen. Yang memberi saya semangat dulu, betul kan? Amin. Ya kan? Bisa. Kamu kalau jadi full timer ya? Betul kan? Kemudian betul. Oleh ketemu kita harus ada harapan, harus ada semangat. Ketemu saya orang penuh semangat. Ketemu saya orang penuh semangat. Ketemu saya orang penuh bahagia. Amin. Saya di Jakarta kan sering dampingi saudari kita yang sakit kanker kan. Kadang saya dampingi itu sampai tahap-tahap dia mau meninggal. Saya bilang, ya mereka kan lagi hibur kamu lah. Anda nggak tahu perasaan. Jadi dia gini saya. Nah, Anda tahu, menghibur orang mau dalam keadaan begitu kan nggak gampang, betul nggak, saudara? Harus kasihnya selalu apa? Semangat, kekuatan. Dan saya kan nggak bisa pura-pura semangat, tapi di dalam hati saya juga, aku juga mau mati kan nggak bisa, betul nggak, saudara?
Semangat itu karena sesuatu yang dari dalam hatimu, kan? Nah, saudara-saudari, tapi gimana kita bisa beri semangat kepada orang? Saudara-saudari, tiap pagi. Tiap pagi, saudara. Jangan hanya seminggu sekali datang sidang loh ya. Tapi apa saudara-saudari kuncinya? Setiap pagi. Ayo ditahu kiri kananmu. Setiap pagi. Setiap pagi. Setiap pagi. Setiap pagi. Setiap pagi. Setiap pagi. Maka mempertajam pendengaran kita akan firman Tuhan. Saya harus bersaksi. Saya tiap pagi itu juga disemangatin Tuhan, dikuatkan Tuhan. Kalau nggak sanggup saudara-saudari, betul kan? Nah baik, saya kan bantu perluasan susu mater. Anda tahu, saya cerita